Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Sebelum ke pemateri, izin saya bacakan situ beliau. Nama beliau adalah Ibu Lena Alfa, SHMRM PhD. Emailnya di situ home base beliau atau afiliasinya dari Universitas Lambung Mangkurat di Indonesia, Kalimantan Selatan. Alamatnya di situ. Bapak Ibu bisa lihat link nya udah ada, dan tentunya sebagai akademisi yang aktif meriset, Bapak Ibu juga bisa connecting dengan LinkedIn ataupun Google Scholar-nya. Untuk pendidikannya, base di beliau ditamatkan di Australia, disertasinya tentang hukum waris Islam di Indonesia, pengalaman perempuan Banjar. Nah, terus S2-nya di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tesisnya tentang hak perempuan atas perlindungan dan kekerasan, studi kasus konflik etnis di Sampit dan konflik etnis di Sampit. Terus S1-nya di Lambung Mangkurat, Universitas Lambung Mangkurat. Judulnya tentang kesetaraan gender dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Kesetaraan gender dalam kepemilikan atau penguasaan tanah. Pas sekali dengan uh, short kita tentang feminisme kayak gitu, Bapak Ibu. Terus beberapa uh, pengalaman ataupun organisasi ya. Kalau instansinya tadi, sekarang sebagai dosen di Universitas Lambung Mangkurat dari tahun 2009 sampai saat ini. Organisasinya di Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga di Kalimantan Selatan, dan juga Sekretaris Dewan Perlindungan Anak di Kalimantan Selatan. Nah, terus penghargaannya banyak, di antaranya yang terakhir adalah peneliti terbaik dari CRCS ini di UGM tahun 2021 tentang workshop kebebasan beragama dan keyakinan, dan juga di tahun kursus singkat di tahun 2015 dari Bank Pembangunan Islam, dan tentunya penerima beasiswa kemitraan Timur dan Barat di tahun 2008, dan juga LPDP PK 445 di tahun 2015. Publikasinya sangat banyak, Bapak Ibu. Saya sudah kirim, tentunya Bapak Ibu sudah membacanya dengan seksama ya gitu, Bapak Ibu. Terakhir adalah dimulai dari pengungkapan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Nah, ini diterbitkan di Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Ini di Jogja juga nih, langganan saya dulu. Terus terakhir di tahun 2024, dampak penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif terhadap masyarakat. Ya. Buku chapter sekaligus karyanya banyak sekali, di antaranya dari kerukunan di Kota Seribu Sungai, dan juga anak perempuan, pernikahan, dan pandemi COVID-19 di tahun 2021.
Beliau akan berbicara panjang lebar tentang bagaimana tentunya sejarah ekofeminisme, bahkan tokoh-tokoh, bahkan tentunya mengkritisi tentang ekofeminisme itu sendiri. Kepada beliau, Ibu Lena Hanifah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mas Naufal. Selamat sore, selamat siang menjelang sore, Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Sebelumnya saya mau minta bantuan untuk share PowerPoint karena ini masih di perjalanan, jadi kayaknya agak goyang-goyang sedikit. Apa namanya sinyalnya, jadi mungkin agak berat kalau saya yang share PowerPoint-nya. Mungkin bisa dibantu. Terima kasih. Baik, sebelum memulai tadi sudah diperkenalkan, jadi saya alhamdulillah juga sebagai peneliti terkait dengan ekofeminisme. Untuk penelitian yang terbaru yang masih berjalan adalah tentang resiliensi perempuan, resiliensi perempuan pada saat banjir. Nah, itu penelitian bekerja sama dengan Universitas Brunei Darussalam, kemudian University of Sarawak di Malaysia, dan Palawan University di Palawan, Filipina. Insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin sekitar bulan Februari itu sudah publish hasil penelitian kita, di mana penelitiannya itu juga melihat bagaimana pengetahuan perempuan pada masyarakat yang rawan mengalami bencana akibat krisis iklim. Nah, salah satunya itu adalah di Kalimantan Selatan. Adapun lokasi penelitian yang kami lakukan kemarin itu di beberapa negara, di Banjarmasin terutama satu, kemudian di Bandar Sri Begawan dan Palawan serta di Sarawak. Nah, semoga segera dan saya menulis salah satu chapternya yang khusus terkait dengan kesadaran hukum perempuan di dalam keadaan bencana alam. Nah, doakan saja semoga lekas selesai karena memang untuk menulis ini perlu mungkin Bapak Ibu juga, mungkin Ibu Bapak juga sudah sangat berpengalaman terkait tulis menulis ini, dan saya lihat tadi ada beberapa nama yang kebetulan juga saya kenal. Salam Bapak Ibu, yang saya tahu beliau ini juga penulis yang luar biasa. Tentu saya di sini kapasitasnya hanya berbagi saja diskusi terkait dengan beberapa hal yang mungkin memang menjadi bahan penelitian saya, sehingga nanti bisa kita diskusikan bersama. Ini saya mengutip salah satu quote dari Ibu Aleta Baun dari timur Indonesia. Beliau berkata bahwa kalau tidak ada air, tidak ada tanah, tidak ada hutan, tidak ada batu, kami tidak bisa bertahan hidup. Ini menggambarkan bagaimana perempuan, tentu tidak hanya perempuan seperti itu, memiliki keterkaitan yang luar biasa pada alam. Beberapa kalangan mungkin di antara kita sudah sangat memahami terkait dengan feminisme, misalnya sering menyalahartikan bahwa feminisme ini hanya tentang perempuan saja karena kata dasarnya pada feminis seperti itu. Padahal tidak demikian. Jadi kalau kita berbicara tentang feminisme, maka kita juga berbicara tentang keberadaan kawan-kawan lain dari kelompok-kelompok marginal seperti itu. Nah, jadi kita juga akan membicarakan terkait dengan masyarakat hukum adat, kawan-kawan disabilitas, anak, kemudian mereka yang memiliki kepercayaan atau mereka yang memiliki keyakinan politik yang berbeda dengan mayoritas, dan kemudian mereka yang memiliki keyakinan agama atau keyakinan kepercayaan yang berbeda juga dengan mayoritas. Nah, jadi kita juga memahami hal tersebut sebagai bagian dari feminisme itu sendiri. Ini juga mengarah pada teori yang sering disebut sebagai interseksionalitas misalnya, bahwa seseorang itu dia tidak mungkin hanya mengalami satu keadaan saja, melainkan dia juga akan mengalami atau berada di dalam keadaan-keadaan yang bersaling silang antara satu dengan lainnya. Misalnya saja, saya misalnya sebagai seorang
peneliti, misalnya seperti itu, saya tidak bisa hanya berkata bahwa saya adalah seorang perempuan. Saya juga menjadi bagian dari kelompok lainnya. Misalnya saya sebagai bagian dari kelompok mayoritas dengan agama Islam di daerah saya, misalnya, akan tetapi saya juga merupakan bagian dari kelompok feminisme terkait dengan perempuan saja. Next, Mas. Saya tidak melihat ini filenya, mohon di share. Nah, ya. Jadi outline kita tentu saja ada beberapa hal, semoga mencukupi waktunya. Jadi nanti kita mungkin agak lompat-lompat sedikit gitu ya, membahas satu di sini, sedikit di sini, dan sedikit di sana. Nanti mungkin lebih banyak pada diskusi-diskusi. Nah, pertama tentu kita akan membahas apa itu ekofeminisme. Saya kira ini juga sudah dibahas oleh pembicara-pembicara lainnya yang jauh lebih mumpuni juga. Jadi sedikit saja di sini, dan kemudian sejarah serta perkembangan, tokoh-tokoh utama, relevansi ekofeminisme dengan Indonesia, kritik dan perdebatan. Nah, mungkin di bagian 6 ini nanti kita yang akan lebih lama seperti itu, aplikasi praktis dan studi kasus. Nah, sekarang kita akan masuk kepada apa itu ekofeminisme seperti itu. Next. Jadi kalau kita lihat apa itu ekofeminis, kita akan melihat dulu pada apa namanya, keadaan di sekitar kita. Kadang kita tidak melihat bahwa kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ini merupakan tadi interseksi rasionalitas, keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kita lihat gambar pertama, di sini ada sebuah kejadian yang saya kira sangat familiar gitu ya, keadaan yang sangat familiar dengan kita-kita yang ada di Kalimantan. Entah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, ataupun Kaltara, Kalimantan Barat. Ini adalah sebuah kondisi yang menurut saya sangat familiar. Jika tidak melihat konteksnya, kita bisa saja mengira ini di Kaltim gitu ya, atau ini di Kalteng. Padahal ini di Kalimantan Selatan. Nah, kita melihat ini adalah sebuah kejadian pada saat itu longsornya sebuah jalan yang menuju salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Jalan utama yang menghubungkan antara satu kabupaten dari tanah laut menuju tanah bumbu pada saat itu. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Next, Mas. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Kira-kira Ibu dan Bapak melihat gambar yang kedua ini gambar apa? Mungkin Pak Aminuddin, mohon izin Pak, silahkan. Gambar apa Pak kira-kira yang kedua ini? Ini kalau sebenarnya gambar apa ya, anak perempuan sedang bermain loncat loncat tali ya. Mm-mm. Ya yang Seorang, memang secara umum kalau ya permainan seperti ini biasanya dilakukan oleh anak perempuan. betul. Secara umum ini kalau kita melihat sekilas ini seperti ada anak perempuan yang bermain lompat tali dan kemudian dilihat oleh perempuan lainnya. Mungkin kawan lainnya bisa menyampaikan juga kira-kira ini gambar apa. Kalau kalau ibu atau bapak lah seperti itu melihat ini apa? Silahkan. Ini Ya, ya Bu, silahkan. kalau saya Siap. melihatnya ini seorang ibu muda Mm-mm. eh, menggendong bayinya sambil menatap eh, kepada teman-temannya yang sebaya gitu. Mereka masih Nah, main, tapi dia udah harus menjalankan tugas domestik, iya, yaitu iya mengurus. betul. Setuju sekali Bu Elis, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini, karena kita lihat si perempuan yang menggendong anak ini rasanya masih berusia muda gitu ya. Ditandai dari sekilas itu nggak ada kerutan gitu ya, dan dia masih tegak seperti itu. Dan ini dia menatap dengan nanar, mungkin sedikit lebih terlihat agak sedih kepada tiga orang perempuan muda lainnya yang sedang bermain. Nah, karena mereka sedang bermain, maka kita bisa mengasumsikan bahwa ini adalah anak-anak gitu ya. Jadi yang menurut saya di sini tadi juga Ibu Elis menyampaikan bahwa ini adalah seorang perempuan muda yang melihat dengan sedih kepada kawan-kawannya yang sedang bermain sementara sendiri sudah
menggendong anak. Jadi bisa kita asumsi lagi bahwa ini adalah peristiwa perkawinan anak. Nah, sekarang kita kembali ke gambar pertama tadi. Silahkan, Mas. Apa hubungan antara gambar pertama dengan gambar kedua? Apakah ada hubungannya antara gambar pertama dengan gambar yang kedua? Kalau sekilas mungkin kita melihat nggak ada hubungannya. Apa sih hubungannya antara tanah yang longsor dengan anak perempuan yang mengalami perkawinan anak gitu ya. Perkawinan anak sekarang 19 tahun ke bawah itu ya perkawinan anak. Apa sih hubungannya? Nah, inilah yang sebenarnya sering terlewat oleh kita. Beberapa orang mencoba memahami hal ini dengan melihat, oh mungkinkah uh, ada keterkaitan antara kerusakan lingkungan dengan tingginya angka perkawinan anak di suatu daerah. Nah, ini adalah sebuah tren penelitian terkait dengan ekofeminisme yang sekarang sedang berkembang. Dan ini masih kurang sekali bukti-buktinya meskipun asumsi-asumsi tadi atau pretesis itu sudah mulai mengarah ke sana. Nah, ini sebenarnya Ibu dan Bapak yang juga ingin dibahas pada hari ini, apakah betul tidak ada keterkaitan antara peristiwa-peristiwa tadi, perkawinan anak, kemudian tingginya angka kematian ibu misalnya, atau kemudian tingginya anak putus sekolah, dan peristiwa lainnya yang apakah ada hubungannya dengan kerusakan-kerusakan lingkungan akibat dari krisis iklim yang tentu saja berhubungan erat dengan keadaan alam, keadaan lingkungan. Inilah yang sebenarnya juga coba dijawab oleh kajian-kajian terkait dengan ekofeminisme. Nah, dari sini kita sudah mulai melihat sedikit. Begitu juga kalau Ibu dan Bapak sudah menonton film yang kemarin saya share, ada film judulnya The Salt of the Earth gitu ya, di mana film itu memperlihatkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara perempuan dengan alam gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita mungkin dulu berasumsi bahwa apa sih kaitannya gitu kan. Ini adalah pertambangan, adalah dunia laki-laki nih. Di sini adalah manly sekali. Di mana di sini diperlukan otot-otot yang luar biasa kuat untuk melakukan eksploitasi alam. Tapi apa ada kaitannya lalu dengan perempuan? Nah, ekofeminisme melihat hal tersebut bahwa ada dampak krisis lingkungan yang sebenarnya itu tidak dirasakan secara merata. Misal tadi ketika terjadi pertambangan zinc di Amerika Serikat, itu film yang lama sekali, sekitar tahun 70-an, 60 sampai 70-an yang saya ingat, dan film itu dilarang edar di Amerika Serikat. Pernah dilarang edar. Saya lupa sekarang kurang tahu sekarang masih dilarang, tapi film itu pernah dilarang beredar di Amerika Serikat yang menurut mereka sangat liberal itu, tapi ternyata dilarang. Nah, karena tadi dampak krisis lingkungan itu tidak dirasakan secara merata, perempuan terutama misalnya perempuan adat, khususnya mereka menghadapi beban-beban ganda, terutama misalnya ketika berada dalam keadaan-keadaan lingkungan yang sangat patriarki. Nah, disinilah kemudian ekofeminisme itu tampil untuk menawarkan lensa analisis yang menghubungkan penindasan perempuan dengan eksploitasi alam. Tentu dengan berbagai kritiknya yang juga akan kita coba diskusikan pada hari ini. Jadi ekofeminisme ini dia menawarkan lensa analisis yang menghubungkan tadi bahwa penindasan perempuan itu sangat berhubungan dengan eksploitasi alam. Jadi ada suatu teori juga yang menyebutkan bahwa ketika ada peralihan dari masa berburu kemudian ke masa bertanam, di mana itu kemudian peralihan kepada peran laki-laki sebagai hal yang utama di mana mereka mengeksploitasi alam, maka mereka juga menempatkan perempuan sebagai pihak yang memang harus dieksploitasi. Nah, inilah kemudian tadi paradigma-paradigma yang ditawarkan oleh ekofeminisme ini. Inilah yang juga akan kita diskusikan pada hari ini. Next, Mas. Next. Nah, jadi kita akan melihat dulu apa itu ekofeminisme.
kita lihat dulu apa itu ekologi gitu ya. Ekofeminisme ini terdiri dari dua kata, ekologi dan kemudian feminisme. Kalau kita lihat ekologi menurut De Aubon ini adalah tokoh utama di dalam ekofeminisme dulu gitu ya. Dia yang pertama mencetuskan istilah ekofeminisme ini. Menurut dia ekologi ini adalah science that studies the relation atau ilmu yang mempelajari hubungan antara living beings gitu ya, makhluk hidup uh, di mana mereka itu berkembang di dalamnya. Nah, ini termasuk tentu saja by definition di sini adalah hubungan antara jenis kelamin, antar jenis kelamin tadi dan kemudian apa namanya the ensuing birth rate atau angka kelahiran sesudah itu. Dalam artian, menurut De Aubon di sini, ekologi ini adalah sebuah studi, sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup di mana makhluk hidup ini tidak hanya satu saja, melainkan dia ada beberapa atau kalau misalnya di Indonesia ini masih dua jenis kelamin misalnya seperti itu, dua jenis kelamin yang tentu saling berhubungan dengan yang lainnya. Dari sini menurut De Aubon maka tidak bisa dilepaskan juga tentu saja dengan antara hubungan antar jenis kelamin ini dengan lingkungan di mana mereka juga bertumbuh atau hidup di situ. Sementara menurut Amos H. Hawley bahwa ekologi ini adalah sebuah studi yang mempelajari morfologi atau bentuk-bentuk kehidupan yang statik maupun dengan segala aspek dinamisnya. Kurang lebih lah ya, sama dengan De Aubon tadi. Next. Sementara kalau kita lihat term selanjutnya yaitu feminisme. Nah, kita tentu sudah memahami gitu ya apa itu feminisme secara sederhana. Kalau menurut Bettina Apteker itu adalah collective empowerment atau pemberdayaan secara kolektif dari perempuan terhadap perempuan seperti itu. Sementara menurut Martha, suatu analisis terhadap subordinasi perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana cara mengubahnya. Kawan tentu kita juga harus memahami bahwa feminisme ini berbeda dengan femininitas gitu ya. Kalau femininitas maka dia akan menempatkan perempuan itu ya sebagai sebuah biologis seperti itu yang mana tentu harus mengikuti kodratnya. Kodrat yang mana juga dibentuk oleh apa namanya konstruksi sosial yang ada di sekitarnya. Sementara feminisme ini berbeda. Feminisme ini dia melihat ada bahwa perempuan ini diposisikan sebagai subordinat seperti itu atau the second sex gitu ya kalau menurut Simone de Beauvoir itu. Sebuah jenis kelamin yang kedua. Feminisme bergerak atau mencari cara bagaimana mengubahnya, bagaimana menjadikan perempuan ini menjadi setara dengan laki-laki. Dalam perkembangannya, tadi sebagaimana saya sebutkan di awal, bahwa feminisme ini tidak hanya bicara mengenai perempuan saja akhirnya, melainkan juga pada kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau masyarakat tertindas lainnya. Termasuk di dalam tadi adalah masyarakat hukum adat dan berbagai kelompok yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Next. Nah, jadi kita masuk pada definisi ekofeminisme yang sudah digabungkan tadi. Ekofeminisme menggabungkan analisis feminis dengan pemikiran ekologis, menunjukkan bahwa struktur patriarki dan kapitalis itu menindas perempuan dan alam dengan cara yang saling terkait. Tadi bahwa alam ditempatkan sebagai sesuatu yang pasif, di mana memang harus dieksploitasi, maka perempuan juga ditempatkan sebagai sedemikian. Nah, ekofeminisme ini menolak pandangan tersebut. Ekofeminisme juga menolak dualisme tradisional, manusia alam, rasio emosi, budaya, dan nature. Kemudian menekankan etika perawatan atau ethics of care. Kemudian keadilan sosial. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita semua sudah memahami bahwa keadilan ini banyak sekali maknanya. Apakah kemudian kita bicara keadilan dalam teoritasnya Jeremy Bentham bahwa sebesar-besar orang gitu ya, sebesar-besar kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya orang, atau kemudian kita bicara keadilannya John Rawls atau yang lainnya misalnya.
Nah, jadi ini penting sekali untuk memahami juga bahwa keadilan ini juga memiliki berbagai makna. Tapi di dalam definisi ekofeminisme, maka keadilan yang dimaksud ini adalah keadilan sosial yang mana akan sangat mempertimbangkan bagian-bagian dari masyarakat yang terpinggirkan tadi. Jadi tidak hanya bicara mayoritas seperti itu. Mayoritas menghendaki tidak, tapi akan melihat pada kepentingan-kepentingan minoritas di mana kepentingan-kepentingan tersebut mungkin diwakili oleh mereka yang memiliki daya tawar yang rendah, seperti misalnya perempuan atau kemudian perempuan masyarakat dari masyarakat adat atau kemudian kelompok-kelompok lainnya tadi yang terpinggirkan tadi. Kemudian juga ekofeminisme ini menekankan pada pluralitas pengetahuan ekologis. Nah, ini nanti akan kita lihat pada satu teori di belakang, bagaimana pengetahuan ekologis ini tidak bersifat universal, tidak bersifat bahwa yang datang dari barat misalnya itu yang benar. Nah, ini juga nanti akan mengkritisi terkait dengan green economy misalnya. Nah, itu nanti yang akan kita lihat. Next. Nah, kemudian kita akan melihat pada premis-premis utama di dalam ekofeminisme. Pertama, misalnya, ekofeminisme juga meyakini bahwa penindasan perempuan dan degradasi lingkungan memiliki akar yang sama dalam sistem yang patriarki, seperti itu. Saya pikir untuk patriarki ini tidak perlu dijelaskan lagi karena semua insya Allah sudah memahaminya. Kemudian struktur dominasi yang menindas perempuan itu juga menindas alam. Lalu pembebasan perempuan dan pelestarian lingkungan itu dia akan saling terkait. Tadi ini kalau kita kaitkan dengan dua gambar di awal tadi misalnya, premis ini akan melihat bahwa penindasan atau kemudian tingginya angka perkawinan anak yang juga merupakan sebuah penindasan terhadap perempuan, maka itu sangat berkaitan dengan keadaan lingkungan di mana mereka hidup seperti itu. Nah, ini premis utama dalam ekofeminisme. Lalu juga bahwa perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman unik dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini ada teori di belakang nanti yang akan kita bahas bersama. Lalu premis selanjutnya adalah solusi ekologis harus inklusif gender, bukan eksklusif, dan menghormati pengetahuan lokal. Ini kawanan dengan paham bahwa pengetahuan atau sains itu adalah universal. Next. Jadi ini adalah beberapa varian ekofeminisme. Nah, sebagaimana juga feminisme yang memiliki, kalau ibu dan bapak lihat tadi di slide pertama judul itu ada gambar perempuan yang digambarkan dengan pohon yang bercabang-cabang seperti itu. Nah, itulah gambaran dari feminisme. Feminisme bergerak pada satu akar pembebasan perempuan atau perjuangan untuk menyetarakan perempuan dengan jenis kelamin lainnya, yaitu dengan laki-laki. Nah, tapi itu sendiri memiliki cabang-cabang yang banyak yang sama-sama berakar pada perjuangan tadi. Begitu juga dengan ekofeminisme. Ekofeminisme adalah cabang dari feminisme. Tapi ekofeminisme juga akan bercabang pada paham-paham lainnya. Ada beberapa paham yang mungkin kita lihat di sini. Yang pertama adalah varian liberal atau reformis. Ini fokus pada akses perempuan terhadap kebijakan dan inklusi gender dalam pengambilan keputusan. Nah, pada liberal reformis ini mereka mengenali bahwa perempuan itu memiliki akses yang sangat terbatas pada kebijakan lingkungan. Bahkan mungkin mereka berada dalam tahapan silence seperti itu. Tahapan silence atau diam. Nah, tahapan ini di mana perempuan menganggap bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan terhadap lingkungan, bahwa apa yang ada di lingkungan ini mereka tidak memiliki suara terhadapnya. Nah, liberal reformis ini memfokuskan pada gerakan bahwa perempuan itu harus dibawa untuk juga ikut membuka pada akses-akses kebijakan lingkungan tadi, bahwa suara-suara mereka juga harus didengarkan. Kemudian varian yang kedua ada materialis atau sosialis. Ini menganalisis hubungan kerja, pembagian kerja berbasis gender, dan kritik terhadap kapitalisme ekstraktif. Ini juga mengkritik pada paham-paham esensialisme, misalnya bahwa kita sering mendengar gitu ya, kalau perempuan itu, mengapa perempuan itu
terkait dengan alam karena perempuan itu nurturing, perempuan itu dia apa sih namanya? Orang yang merawat dan lain sebagainya. Nah, materialis sosialis ini menolak itu. Menurut mereka bahwa apa yang terjadi dalam hubungan perempuan dengan alam itu bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan karena konstruksi sosial